Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria Habib Al-Razi, dosen tetap program studi Administrasi Negara S1 Universitas Pamulang, kampus Kota Serang. Video ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen poin PDD UKT PT bidang pengacara. Saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Sistem Politik Indonesia di semester 2 dengan bobot 3 SKS dan 16 pekan perkuliahan, 14 pekan pertemuan materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu menguasai tentang konsep-konsep politik, struktur sistem politik Indonesia, trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, partai politik, mahasiswa dan politik, pers dan politik, birokrasi dan politik, masyarakat ekonomi dan politik, masyarakat madani dan politik, polisi, militer dan politik, budaya politik di Indonesia, dan partisipasi politik dan pemilihan umum. Sumber pembelajaran pada perkuliahan ini menggunakan buku referensi dan juga PPT yang diberikan oleh dosen. Adapun kontrak perkuliahannya, yang pertama 10% nilai kehadiran, 20% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Metode perkuliahan yang dilakukan adalah perkuliahan tatap muka atau luring. Berikut cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia, pertemuan ke-13 tentang budaya politik di Indonesia. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari materi pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Oke, siap. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Materi pertemuan ke-13 kita itu soal budaya politik di Indonesia. Nah, teman-teman kan sudah tidak asing dengan istilah budaya. Nah, kira-kira menurut teman-teman budaya itu apa? Oke, siapa yang bisa jawab? Apa itu budaya? Ya. Menurut saya budaya itu suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan di dalam suatu daerah. Oke. Ya, budaya adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang ada di suatu daerah. Nah, budaya itu bicara tentang perilaku dari masyarakat. Nah, apakah setiap perilaku itu bisa masuk kategori budaya? Tidak. Budaya itu adalah perilaku atau kebiasaan masyarakat yang punya nilai. Nah, begitu juga dengan politik. Dalam politik itu ada juga yang namanya budaya politik. Budaya politik itu kita bicara tentang perilaku masyarakat terkait dengan urusan-urusan politik. Contoh perilaku politik masyarakat misalnya apa? Korupsi. Perilaku yang bukan perilaku masyarakat. Nah, contoh perilakunya adalah ikut pemilu, kemudian ikut gotong royong, ya itu biasa juga. Ya. Apalagi kalau itu menjadi bagian dari pokok-pokoknya partai misalnya, itu juga bisa. Oke. Apa itu budaya politik? Nah, budaya politik ini tadi kita sampaikan bahwa itu adalah perilaku masyarakat. Budaya politik ini terbentuk oleh hasil pengetahuan, hasil orientasi pemahaman masyarakat tentang politik, seperti itu. Nah, budaya politik adalah sistem nilai, keyakinan, sikap, orientasi warga negara terhadap politik dan pemerintahan dalam suatu negara. Budaya politik ini mencerminkan bagaimana masyarakat itu
ada didefinisikan oleh beberapa tokoh seni verbal. Budaya politik adalah suatu kepercayaan empirik, simbol ekspresi, nilai yang menegaskan situasi di mana tindakan politik dilakukan. Kemudian juga ada lewat testimoni. Budaya politik adalah sebuah pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama. Ia membawa orientasi terhadap objek-objek politik. Jadi ini yang menentukan bagaimana masyarakat nanti merespon urusan-urusan politik. Nah, ada 3 macam budaya politik. Pertama, budaya politik parokial, kemudian budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. Nah, 3 tipe budaya politik ini juga menentukan level-level pemahaman masyarakat tentang politik. Yang pertama, budaya politik parokial, itu cirinya masyarakat apatis, cenderung tidak peduli pada politik, pengetahuan politik mereka cukup rendah. Misalnya ini ada di masyarakat di daerah terpencil yang memang mereka tidak punya akses untuk mendapatkan informasi tentang politik. Bahkan mungkin mereka tidak tahu kalau teman-teman tanya presidennya siapa, gubernurnya siapa, bupatinya siapa. Kemudian ada juga budaya politik kaula atau subjek. Ini adalah tipe budaya politik pertengahan. Masyarakatnya punya kesadaran politik, tapi mereka masih cenderung pasif juga. Mereka menerima saja kebijakan yang dibuat pemerintah tanpa terlibat aktif dalam merespon kebijakan tersebut. Mereka tahu tentang politik, misalnya nanti tidak mau coblos ketika pemilu. Nah, yang ketiga, budaya politik partisipan. Ini adalah budaya politik yang levelnya paling tinggi. Masyarakat punya kesadaran politik yang tinggi, kemudian aktif dalam proses politik, ikut pemilu, ikut kampanye, ikut lobby, mungkin juga jadi tim ses. Nah, itu masyarakat yang menganut budaya politik partisipan. Nah, saat ini di Indonesia ada beberapa karakteristik budaya politik yang bisa kita lihat. Yang pertama, ciri budaya politik di Indonesia itu terpengaruh oleh sejarah. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Nah, hal itu juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Itu mempengaruhi pandangan masyarakat tentang politik. Nah, yang pertama, budaya politik Indonesia itu bersifat pragmatis atau patrimonial. Patrimonial itu patron klien. Hubungannya itu berdasarkan kekuasaan, ketokohan, figur, hubungan personal. Itu yang menjadi ciri relasi politik mereka, kekeluargaan, bukan berdasarkan ideologi atau program partai. Yang penting dia satu keluarga sama saya misalnya. Yang penting saya satu daerah sama dia, itu cirinya. Yang kedua, hubungan antar kliennya masih kuat. Elit politik melindungi dan membantu rakyat sebagai balas jasa dukungan politik mereka. Misalnya dinasti politik dan praktik nepotisme. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi dan akses informasi ini meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Tapi partisipasinya itu masih cenderung musiman, terutama pada saat pemilu. Dan kadang aspek sara atau politik identitas itu masih kuat. Kalau teman-teman ingat, salah satu contoh praktek politik identitas itu terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Itu kan memberikan efek yang luar biasa. Nah, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi budaya politik Indonesia. Yang pertama, sejarah kolonialisme. Kita pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, dan itu sempat mewariskan sifat inferior. Sifat inferior itu yang seperti apa? Yakni merasa rendah diri, merasa bahwa orang asing itu selalu lebih baik dari kita, padahal belum tentu. Kemudian pemerintah Orde Baru, nah ini juga berperan dalam membentuk budaya politik. Ketika itu partisipasi politik rakyat itu dibatasi oleh pemerintah Orde Baru, sehingga menimbulkan sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Bahkan ada yang mengatakan, misalnya ketika pemilu zaman Orde Baru, orang sudah tahu siapa yang menang, bahkan ketika pemilu belum dimulai. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, reformasi tahun 98
memang reformasi ini membuka ruang demokrasi bagi partisipasi politik, tapi masih dicemari oleh KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, kemudian rendahnya kualitas wakil rakyat. Nah, itu yang terjadi. Yang keempat, masih minimnya pendidikan politik. Masyarakat kita masih cukup rentan terkena kampanye hitam, kampanye negatif, masih cenderung rentan untuk menerima informasi keliru dan politik transaksional. Nah, yang kelima, media sosial. Nah, ini tidak bisa tidak, media sosial ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Setiap hari kita mengakses media sosial. Di sini ada yang tidak punya medsos, punya semua. Bahkan mungkin satu medsos punya beberapa akun. Ya, Nah, itu bisa terjadi. Nah, zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan adanya medsos, kita itu tidak kekurangan informasi. Kita sangat banyak mendapatkan informasi, bahkan banjir informasi. Tapi PR-nya adalah kemampuan kita dalam menyaring informasi itu. Karena tidak semua informasi yang ada di medsos itu bisa dipercaya atau fakta seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana budaya politik Indonesia mempengaruhi akuntabilitas pejabat publik terhadap rakyatnya? Apakah ada mekanisme yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan mereka? Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak. Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa pejabat publik itu benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten? Ya, simpelnya tidak korupsi, itu kan benar kerja untuk kepentingan rakyat. Nah, ini menarik sekali. Ini sebenarnya budaya politik itu kan terkait dengan perilaku. Budaya itu dia tidak bisa dibentuk dalam sehari. Budaya itu merupakan hasil akumulasi pengetahuan, akumulasi pergaulan, lingkungan. Nah, terkait dengan pejabat, artinya mereka berada dalam sebuah sistem. Seperti itu. Nah, sistem itu, jika sistemnya bagus, maka itu bisa cukup menjadi penjamin bahwa siapapun orang yang menjadi pejabat publik itu akan bekerja dengan baik. Misalnya, penegakan hukumnya dijalankan dengan tegas, tidak pada buru. Siapapun dia tidak melakukan kesalahan, langsung diberikan hukuman secara setimpal. Itu bisa dilakukan lewat penegakan hukum dan aturan lain. Nah, memang dalam politik itu sistem menjadi penentu. Sistem ini bisa membentuk perilaku seseorang. Orang yang katakanlah ketika terjun dalam suatu organisasi, terjun dalam suatu sistem, ketika dia mengikuti sistem itu dengan baik, maka perilakunya juga akan berubah. Seperti itu. Misalnya teman-teman mahasiswa dulu sering bangun siang atau telat datang ke kampus. Seperti itu. Nah, ketika kita punya sistem yang cukup ketat bahwa mahasiswa yang telat datang ke kampus 5 menit telat saja itu dianggap tidak adil. Nah, ini bisa saja memberikan motivasi yang lebih kuat pada mahasiswa untuk tidak telat. Karena ada sistem yang mengatur. Jika tidak ada pada sistem itu, maka mungkin perilakunya akan seperti itu. Ada lagi? Tadi masalah tadi ada politik hitam ya. Bagaimana ada transaksional itu ya tadi Pak. Itu bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh politik hitam? Oke, baik, pertanyaan yang menarik dari kita. Ada yang namanya kampanye negatif, ada yang namanya kampanye hitam. Kampanye negatif itu adalah penyampaian informasi benar, informasinya benar, hanya saja bisa merugikan orang yang disampaikan informasi itu. Misalnya, Pak Prabowo, faktanya Pak Prabowo sekarang punya istri kan? Enggak. Tapi kalau itu disampaikan ketika dalam momentum kampanye politik, itu kan hal yang kurang bagus. Karena itu kan tidak ada urusannya dengan urusan politik, tapi itu urusan pribadi. Memang benar bahwa sekarang Pak Prabowo tidak punya istri. Itu adalah fakta, tapi ketika itu
Kemudian kampanye hitam. Kalau kampanye hitam itu adalah kampanye yang memang menyampaikan informasi yang salah atau fitnah seperti itu. Jadi hal yang tidak benar dia sampaikan. Jadi itu bedanya antara kampanye negatif dan kampanye hitam. Nah, satu lagi pertanyaan tadi, bagaimana caranya untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak jatuh dalam politik transaksional. Nah, ini sebenarnya demokrasi itu memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tapi faktanya sekarang demokrasi itu disebut sebagai sistem yang membutuhkan biaya tinggi. Jadi simpelnya tanpa uang demokrasi itu akan sulit untuk berjalan. Nah, saat ini untuk biaya kampanye saja itu memerlukan dana yang luar biasa. Jadi sebenarnya agak sulit untuk menghilangkan yang namanya politik transaksional. Tapi bukan berarti tidak bisa. Itu bisa dilakukan, tapi membutuhkan upaya yang keras. Di antaranya dengan melakukan perbaikan. Perbaikan ini bisa dari atas, bisa dari bawah. Perbaikan dari atas itu bisa saja terjadi dengan cepat, yakni lewat kekuasaan. Tergantung dengan political will dari pemerintah. Itu bisa membentuk budaya masyarakat secara lebih cepat. Tapi bisa juga dari bawah. Dari bawah lewat diskusi, lewat pencerahan itu bisa kita lakukan. Tapi prosesnya itu akan menjadi lebih lama. Itu bisa saja dilakukan. Jadi kita tidak kehilangan harapan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, nah, saya punya tugas untuk teman-teman terkait dengan pembahasan kita hari ini mengenai budaya politik di Indonesia. Teman-teman silahkan pilih salah satu kelompok masyarakat, boleh di mana saja, kemudian berikan analisis apakah masyarakat itu masuk dalam kategori budaya politik parokial, kaula, atau partisipan. Dikumpulkan minggu depan, nanti kita bahas satu persatu. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan?